Jangan lupa subscribe channel YouTube GBI Marina Plaza. Shalom, apa kabar semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, bahkan Amen. diberkati oleh Ya. Tuhan. Pagi ini, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Oktober, minggu terakhir. Dan kita tetap merasakan Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Amin. Dan sekarang mari kita siapkan hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita untuk masuk gerbang Tuhan yang kudus. Kita akan masuk hadiratnya, menikmati kebaikan Amen. Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Haleluya. Kita akan awali ibadah dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Di minggu terakhir bulan Oktober ini, kami tetap menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Amen. Kami tetap menikmati berkat-berkat-Mu. Ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Hadirlah ya Tuhan, Ya, Yesus. nyatakan kemuliaan-Mu dalam Amen. ibadah ini. Dan biar hari ini kami semua boleh menikmati sukacita melimpah di hadirat-Mu. Yes. Hari ini kami bersama-sama berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Bangsa di mana kami lahir, bangsa di mana kami tinggal, Ya, Tuhan. bangsa di mana kami bekerja dan melayani. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami. Amin. Nyatakanlah kuasa-Mu di bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa, damailah Indonesia, Amin. sejahtera Indonesia, Amin. sehatlah Indonesia. Amin. Diberkatilah bangsa kami. Amin. Berkati pemerintah kami, berkati presiden, wakil presiden, semua kementerian, TNI, Polri, Engkau berkati ya, Ya, Tuhan. Tuhan. Biar bangsa kami menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Dan firman-Mu berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami yang sangat kami kasihi. Hamba-Mu Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo bersama dengan ibu, anak-anak, cucu, juga keempat wakil gembala. Ya Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan. Pelindungan darah-Mu yang khusus atas hamba-hamba-Mu ini. Engkau pakai mereka, beri mereka kepekaan untuk mendengar kehendak-Mu. Sehingga kami semua boleh melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati juga Gembala Rayon, sekalian Gembala Jemaat kami GBI Marina Plaza KP. Pendeta Dr. Johannes Raja Guguk dan Ibu Olga. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, beri hikmat, beri kekuatan. Tuhan, beri pengurapan. Biar dia boleh mengembalakan jemaat di Rayon 1G, juga di GBI Marina Plaza KP, untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan kesehatan, beri pelindungan darah-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus nantiasa dengan kemuliaan-Mu. Biar dia boleh menikmati kemurahan demi kemurahan dari Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk semua kami yang ada di rumah kami masing-masing, atau dimanapun kami beribadah saat ini. Ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hadirlah ya Tuhan di tempat di mana kami ada saat ini. Biar kami boleh menikmati terobosan, menikmati kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang susah ya Tuhan. Dan biar hari ini semua ibadah yang kami alami bersama dengan Tuhan, kami percaya kasih setia Tuhan yang hebat turun atas setiap kami. Amin. Terpuji-pujilah nama-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, insan Pentakosta dimanapun berada. Saatnya kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bersorak bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya.
aman di dalam Engkau Tuhan. Dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami akan aman dengan Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Dan kami akan terus percaya kepada setiap janji-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah berdusta. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Yes God. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ya Tuhan, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Takkan kami takut, takkan kami gentar Tuhan Yesus. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh,
ajaib terukir dalam kehidupan. Ya Tuhan Yesus, dan kami berserah Tuhan bagi-Mu, di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, yes God, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Engkau segalanya bagi kami, Tuhan Yesus. Ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Yang ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Mari mulai angkat sembah kita kepada Tuhan. Mulai sembah Dia. Percaya, kami percaya janji, kami percaya sembah, dan kami akan terus menyembah Engkau ya Tuhan, dan kami akan terus meninggikan nama-Mu. Percaya, Engkau pusat penyembahan kami Tuhan Yesus, Engkau pusat kami Tuhan. Shandaramo, mari mulai sembah Dia dalam roh, mulai sembah Dia dalam roh. Shandaramo, ya Tuhan Yesus. Shandaramo, Engkau disenangkan, Engkau disenangkan, Yesus Tuhan. Shandaramo, Sieramo, Shandaramo, Yaraba, Sieramo. Let your fire go down. Terus sembah, terus sembah Dia. Shikaranabaranabaranabaranabaranabar. Let your spirit fall down. Let your presence. Shikaranabaranabar. Shiribiribi. Shandaranabar. Shiribiribi. Yes, God. Kami akan terus percaya kepadamu ya Tuhan. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Yes God, walau ku tak melihat jalan
kami ragukan sedikit pun tentang Tuhan. Yes God, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. We believe in you Jesus. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sambil bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus, ku percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah kami ragu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tak pernah ku ragu, tak pernah kami ragu, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan di GBI Marina Plaza, Manado. Puji Tuhan, akhirnya bisa ketemu lagi walaupun tidak secara fisik, tapi kita berjumpa secara online. Saya percaya kabar Bapak Ibu Saudara semua diberkati dan dilindungi Tuhan selalu. Amin. Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai topik doa syafaat. Kehebatan daripada doa syafaat. Saudara, percaya atau tidak, saudara dan saya kita diajak Tuhan berpartisipasi di dalam berdoa untuk kehendak Tuhan terjadi di bumi ini sama seperti di surga. Saudara dan saya, kita bukan boneka yang cuma diatur oleh takdir. Tidak. Sekalipun Allah berdaulat, tetapi Tuhan mengajak agar orang percaya berpartisipasi ketika berdoa sehingga kehendak Tuhan terjadi. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa tokoh Alkitab yang saya lihat itu doanya luar biasa. Bahkan saya sempat berpikir, kok mereka bisa doa sehebat itu ya? Nah, saudara, ini yang saya ingin kita bahas dari beberapa tokoh ini. Apa yang dapat kita pelajari dari doa-doa mereka? Yang pertama, kita akan melihat tokoh bernama Musa. Mari Bapak Ibu, kita buka bersama dalam Keluaran pasal yang ke-32. Keluaran pasal 32. Ini adalah kejadian ketika Musa menerima 2 loh batu dari Tuhan di atas Gunung Sinai. Harun dan bangsa Israel sudah lama menunggu Musa tidak turun-turun dari gunung. Mereka berpikir kayaknya Musa ini mati di atas gunung sama si Yosua ini. Sehingga bangsa Israel meminta Harun untuk membuat anak lembu emas dari segenap perhiasan emas yang mereka bawa dari Mesir. Saudara, perhatikan perkataan Allah kepada Musa. Kita buka sebentar dalam pasal 32 ayat yang ke-10. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan begitu marah sama bangsa Israel dan Tuhan berkata begini. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau Musa akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara, Tuhan sudah punya kehendak agar bangsa Israel dimusnahkan. Bukan salah Tuhan, tetapi memang bangsa Israel salah sendiri. Mereka menyembah ilah lain. Padahal baru saja diselamatkan Tuhan keluar dari bangsa Mesir. Perhatikan, saudara, respon Musa. Apa yang Musa lakukan?
LAI mencatat dia berusaha melunakkan hati Tuhan, saudara. Perhatikan ayat yang ke-11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Saudara, esensi daripada doa syafaat, saudara, itu terkandung juga dalam ayat ini. Ketika kita bersyafaat, artinya kita berdoa untuk kepentingan orang lain. Bisa bangsa, bisa masyarakat, bisa gereja kita, bisa tetangga, bisa orang tua, atau keluarga besar kita yang mungkin belum percaya Tuhan. Kita berdoa bersyafaat untuk mereka, bagi mereka, saudara. Dan Musa sedang berdoa demi kepentingan bangsa Israel. Musa berkata begini, "Mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Saudara, bahkan Alkitab mencatat Musa mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Perhatikan, saya baca ayat yang ke-12 dan ke-13. "Mengapakah orang Mesir akan berkata bahwa Allah membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka?" Dan Musa berdoa, "Tuhan, berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu." Dan Musa berkata, "Ingatlah kepada janji yang kau buat kepada Abraham, Ishak dan Yakub, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan." Saudara, Musa mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa? Ya, nah ini kita masuk kepada poin yang penting, saudara. Kenapa kok Musa mengingatkan Tuhan? Tuhan, ingatlah akan janji-janjimu. Apakah Tuhan pelupa sehingga dia perlu diingatkan? Saya percaya enggak, saudara. Tuhan bukan seperti saya mungkin yang sering pelupa, saudara. Ya, tidak. Tetapi ada kebenaran penting, saudara. Ketika ketika Musa mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya, itu bukan karena Tuhan pelupa, tetapi Musa mengatakan secara kata-kata profetik janji yang telah Tuhan ucapkan kepada Musa. Musa mengingatkan, dia memperkatakan firman Tuhan, saudara. Ya, hal ini sama seperti yang kita lihat dalam Yesaya pasal 62 ayat 6-7. Mari saudara kita buka bersama Yesaya pasal 62 ayat 6-7. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. "Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri." Ngapain mereka nggak berdiam diri? Hai, kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Tuh, ada kata-katanya ya. Kamu harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Kata dianya besar, berarti jangan biarkan Tuhan tinggal tenang. Sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Frasa janganlah biarkan dia tinggal tenang, itu maksudnya doa syafaat. Jadi Tuhan berkata sama Yesaya, "Aku telah menempatkan pengintai-pengintai di tembok Yerusalem, di kota itu, untuk berdoa syafaat terus-menerus, tidak jemu-jemu demi kepentingan bangsa itu, sampai kebenaran ditegakkan di atas kota Yerusalem." Saudara, esensi daripada doa syafaat bukan supaya Tuhan melakukan kehendak manusia, bukan. Tetapi agar kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Dan dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan mengajak orang-orang percaya, saudara dan saya, untuk kita ikut serta di dalam berdoa syafaat, di dalam memperkatakan firman Tuhan, agar kehendak Tuhan terjadi. Bapak Ibu, gereja kita sekarang sedang memasuki musim doa puasa. Dari awal Oktober sampai akhir Oktober. Kita sedang memasuki musim doa puasa. Selain berpuasa, kita juga bersyafaat. Kenapa kita berpuasa dan bersyafaat, saudara? Karena kita ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam kita berdoa, boleh nggak saudara kita mengutip janji firman Tuhan? Boleh sekali, kenapa tidak? Kita berdoa, Tuhan, ingatlah janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu meminta roti. Tuhan, aku baca dalam firman Tuhan, bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan pelihara, anak-anak Tuhan pelihara pasti.
Nah, ketika kita memperkatakan itu bukan demi kepentingan Tuhan, karena Tuhan pasti hafal janjinya. Tetapi iman kita dibangkitkan, saudara. Ketika kita membaca firman, ya kan? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman itu keluar, janji-janji yang kita ucapkan keluar, membangkitkan iman kita, saudara. Dan ingat, setiap kali Yesus menyembuhkan, apa yang Yesus katakan? Engkau sudah sembuh, ya kan? Terjadilah sesuai dengan imanmu, saudara. Iman ketika saudara membaca firman Tuhan, mengucapkan berkali-kali, saudara, itu membangkitkan iman dalam kehidupan setiap kita. Dan saudara, ada satu hal lagi penting dalam kebenaran doa syafaat. Yesus, Tuhan, Dia mendengarkan doa-doa dari hamba-hambanya di muka bumi ini. Ini penting. Hidup manusia bukan ditentukan oleh takdir. Kita tidak ditentukan oleh takdir. Tapi Tuhan mendengarkan doa syafaat daripada hamba-hambanya. 1 Korintus 3 ayat 9, saudara. Mari kita buka bersama. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Saya bacakan, dikatakan begini. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, kita adalah kawan sekerja Allah. Namanya kawan sekerja, berarti saudara, kita dalam hal pelayanan, saudara, ya, dalam hal pelayanan Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah partner kerjanya, saudara. Dan kalau kita dikatakan kawan sekerja, artinya begini, kita punya andil, kita punya kontribusi di dalam ladang misi Tuhan di dunia ini. Salah satunya dengan bersyafaat bagi bangsa. Kalau hari-hari ini bangsa kita mungkin kena pandemi COVID-19. Mungkin gereja kita terkena resesi ekonomi. Keluarga kita mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, saudara. Inilah waktunya dalam momen kita berpuasa, kita bersyafaat bagi bangsa. Kita berteriak sama Tuhan, kita berdoa demi bangsa kita. Kita berdoa demi gereja kita, saudara. Kita nggak boleh berkata begini, percumalah doa. Kan Tuhan yang tahu, Tuhan yang atur. Ngapain kita doa? Nah, saudara, itu pemahaman yang salah. Betul bahwa Allah berkuasa, Allah berdaulat. Bahkan sebelum kita berdoa, Tuhan tahu nggak apa yang mau kita doakan? Tahu. Cuman kenapa kita berdoa? Karena itu adalah ekspresi iman, saudara. Yang kedua, Allah mengundang orang percaya untuk berpartisipasi dalam melakukan tindakan profetik, bersyafaat, memperkatakan firman Tuhan atas kota yang kita cintai. Saya berdoa untuk Jakarta, saudara berdoa untuk Manado, kita berdoa untuk bangsa Indonesia, saudara. Kita bersyafaat, Tuhan selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, saudara. Ya. Mari kita lihat satu ayat lagi, saudara. Dalam Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-30, Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-30, saya bukakan, saudara. Kata Tuhan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, tetapi aku tidak menemuinya. Apa yang Tuhan cari? Orang yang berdiri di tengah-tengah bangsa yang mendirikan tembok, yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Secara rohani dan spiritual, ayat ini bermaksud begini, Tuhan mencari intercesor. Tuhan mencari orang-orang percaya yang mau berdiri di hadapan Tuhan. Berdoa, membangun tembok ratapan, menangis bagi bangsa ini. Tuhan sedang mencari jemaat gereja yang mau berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan bangsa Indonesia. Katakan amin, saudara. Jadi bukan berarti kita ketika gembala sidang kita, gembala pembina Paniko mendapatkan visi, kita bersembunyi, kita masuk ke dalam kamar kita. Saudara, bukan berarti kita diam-diam saja. Tidak, kita berdoa bagi bangsa ini, saudara. Sampai kapan? Sampai pemulihan Tuhan terjadi. Amin. Saudara, poin yang kedua yang kita akan lihat yaitu karakter Yosua. Beda dengan Musa, saudara, Yosua juga berdoa dan dia ada satu prinsip syafaat yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari kisah Yosua. Saudara, mari kita buka dalam Yosua pasal yang ke-10. Saya percaya saudara pasti pernah membaca kisah Yosua. Dia adalah generasi penerus daripada Musa. Dia yang memimpin bangsa Israel merebut tanah perjanjian, saudara. Dan dalam Yosua pasal yang ke-10 ada kejadian yang unik. Saudara,
Kalau kita baca dari ayat yang kelima, saudara, ada 5 raja orang Amori yang berkumpul dan bergerak maju. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawan Gibeon. Karena orang-orang Gibeon sudah memiliki perjanjian dengan bangsa Israel, maka rakyat Gibeon teriak sama Yosua minta tolong. Yosua minta tolong karena kami dikepung oleh 5 raja orang Amori, saudara. Lalu apa yang Yosua lakukan? Dia tanya Tuhan, Tuhan, aku maju nggak nih? Bantu mereka nggak? Baca ayat yang ke-8, saudara. Saya bacakan Yosua 10 ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadap engkau. Saudara catat baik-baik ayat yang ke-8. Sebelum Yosua maju menolong, Yosua udah tanya sama Tuhan. Dia udah doa sama Tuhan. Yosua dapat jawaban dari Tuhan bahwa Tuhan menyerahkan seluruh pasukan Raja Amori ke dalam tangan Yosua. Ketika hari peperangan terjadi, saudara, mereka berperang, lalu mungkin Yosua melihat ini pasukan dari 5 raja tidak mungkin ditumpas satu hari ini. Hari sudah mulai malam. Mungkin Yosua melihat ini matahari sudah mulai terbenam. Saudara, apa yang dilakukan? Yosua mengucapkan sebuah doa yang menurut saya doa paling luar biasa. Yang belum pernah terjadi lagi sebelum ini dan setelah kejadian ini, saudara. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-12. Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori ke tangan Israel. Ia berkata, matahari berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan berhentilah di atas lembah Ayalon. Apa yang terjadi, saudara? Maka berhentilah matahari dan bulan sampai bangsa Israel menumpas habis bangsa Amori, saudara. Saya berpikir, ini mungkin pas gerhana matahari. Ini mungkin pas Yosua ngomong ada gerhana matahari cuma 5 menit, saudara. Tetapi Alkitab berkata begini, matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Saudara, kalau dikatakan sehari penuh, mungkin lebih dari 5 jam. Lebih dari 6 jam, saudara. Dan tidak pernah terjadi lagi, saudara. Matahari pernah berhenti. Saya percaya ayat ini secara harafiah. Betul-betul Tuhan memberhentikan matahari. Saya percaya sekali. Bukan kiasan, bukan metafora. Betul-betul terjadi secara harafiah, secara literal. Tuhan memberhentikan matahari. Saudara, ini adalah sebuah doa yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca, saudara, ya, ayat yang ke-14, saya bacakan, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Nah, apa yang ingin saya bahas dari kisah Yosua, saudara? Yang ingin saya bahas daripada kisah Yosua adalah begini. Dalam doa syafaat, saudara harus punya iman dan keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Tetapi tidak sembarang doa, saudara. Tadi saya minta kita garis bawahi ayat yang ke-8. Kok Yosua berani banget sih minta Tuhan berhentiin matahari? Kenapa dia bisa punya keyakinan seperti itu? Karena ayat yang ke-8, saudara. Yosua bergerak atas landasan firman Tuhan. Tuhan sudah berfirman kepada Yosua, aku yang akan berperang dan aku akan menyerahkan seluruh pasukan ini ke dalam tangan kamu. Jadi Yosua bukan sembarang doa. Dia berdoa karena sudah ada kehendak Tuhan dinyatakan atas peperangan itu. Saudara, saya dapat kebenaran firman begini. Kalau hari ini saudara berdoa untuk kepentingan sendiri, bukan atas kehendak Tuhan, ya kalau nggak dijawab ya wajar. Tetapi kalau kita tahu kita berperang secara rohani, saudara, dalam kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan harus terjadi atas keluarga kita. Misalnya, saudara sedang berperang atas perceraian. Saudara berdoa untuk tidak terjadi perceraian misalnya. Ya, anak-anak berdoa misalnya. Saudara, karena kehendak Tuhan untuk tidak ada perceraian, saudara. Dan ketika kita berkata dengan iman seperti itu, dan Tuhan pasti bekerja. Kenapa? Karena kita berdoa di atas landasan firman, bukan atas keinginan kita sendiri. Perhatikan, baik Musa maupun Yosua, mereka berkata-kata, mereka berdoa karena mengingat janji firman Tuhan. Kalau dari Musa, saudara,
Ya, dia tahu, Tuhan, bukankah engkau berjanji akan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar? Kenapa sekarang Tuhan murka atas kami? Tuhan, coba tolong Tuhan kasih belas kasihan kepada bangsa Israel. Musa gak sembarangan ngomong, saudara. Dia tahu Allah telah membuat janji. Pertanyaannya, apakah saudara tahu janji Tuhan dalam kehidupanmu? Apakah saudara tahu apa yang Tuhan katakan secara spesifik? Apa yang menjadi rema dalam kehidupan saudara, dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu? Karena ketika kita mendapatkan rema itu, saudara, kita kuat berjalan. Di tengah pandemi, mungkin kita bingung, Pak, saya bisnisnya bagaimana ya? Pekerjaan saya bagaimana ya, Pak? Saya pusing, Pak. Saudara, satu, sudah dapat belum apa kata Tuhan? Apa yang Tuhan katakan kepada hidup saudara? Kalau Tuhan sudah berkata, pegang firman itu dan berjalan di atas firman itu, saudara. Dan ketika saudara berdoa, ingatkan Tuhan akan janji firman itu. Yosua tidak berdoa untuk keinginannya sendiri. Karena Tuhan telah menyerahkan bangsa Amori ke tangan Yosua. Yosua hanya melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, itu adalah poin berikutnya daripada doa syafaat. Kita yakin Tuhan jawab doa kita kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yuk, kita buka sama-sama 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi saudara, 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nyanya siapa, saudara? Kehendak Tuhan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta daripadanya. Saudara, jangan kutip ayat 15, tidak dengan ayat 14. Ini harus bareng-bareng. Tuhan bukan hanya mengabulkan apa saja yang kita minta, tetapi Dia mengabulkan apa saja yang kita minta menurut kehendak Tuhan. Bukan soal kehendak saudara yang dikabulkan, tapi soal kehendak Tuhan. Bagaimana motivasi kita, keinginan kita itu sama dengan keinginan Tuhan. Dan percayalah saudara, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu luar biasa baik. Daud, saudara, di dalam Mazmur-Mazmurnya begitu banyak Mazmur. Daud mengingatkan, Tuhan, ingatlah akan apa yang telah kau lakukan. Tuhan, engkau berperang bagi kami. Tuhan, engkau menyelamatkan kami. Daud mengingatkan Tuhan atas apa yang Tuhan telah lakukan. Saudara, dalam doa syafaat, saudara harus ingat apa kebaikan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saudara. Jangan kita minta permohonan sama Tuhan, tapi kita lupa bahwa Tuhan telah menyatakan segala yang baik dalam kehidupan kita. Ketika kita bilang, Tuhan, aku telah mengecap, aku telah melihat betapa baiknya Tuhan. Maka iman kita timbul, karena kita tahu Allah yang dahulu membuat mujizat, Dia pasti bisa membuat mujizat sekarang dan di hari esok. Haleluya, saudara. Bagaimana dengan perjanjian baru? Saudara, ada satu kisah terakhir yang akan kita lihat untuk khotbah kita hari ini. Karena saya ingin saudara lihat, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, esensi doa syafaat itu sama, saudara. Kita lihat yuk kisah para rasul yang ke-12 ayat yang ke-5. Mari buka bersama saya kisah rasul pasal 12 ayat yang ke-5. Saya bacakan. Konteksnya saudara, ini ketika Yakobus saudara Yohanes ya itu dibunuh oleh Raja Herodes. Dan Herodes itu menangkap Rasul Petrus untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula, saudara? Kita baca ayat yang ke-5. Demikianlah, Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat GBI Marina Plaza, mantap ya. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saya yakin ayat 5 tidak sembarangan masuk di pasal itu. Jemaat dengan tekun mendoakan Rasul Petrus di hadapan Allah. Saudara tahu kisah selanjutnya? Malaikat Tuhan turun datang, membuka segala pintu penjara. Petrus dengan gampang jalan keluar penjara, nggak ada yang lihat sampai Petrus pikir dia lagi mimpi, dapat penglihatan. Saudara, saya yakin ada hubungan. Ketika gereja berdoa syafaat demi Petrus, dengan tekun, Tuhan bergerak. Kenapa?
Karena kehendak Tuhan untuk mujizat dinyatakan dan untuk Injil disebarkan kemana-mana. Saya percaya saudara, hari-hari ini gereja kita sedang dituntun oleh gembala sidang dan gembala pembina kita memasuki musim doa puasa saudara. Kita berdoa, kita berpuasa, bersyafaat bagi bangsa kita. Kita berdoa bagi negeri kita. Saudara berdoa bagi gereja saudara. Ada kebangkitan, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Kenapa kita tahu ada penuaian yang terbesar saudara? Karena kehendak Tuhan untuk semua orang diselamatkan. Katakan amin. Kalau tidak mungkin ada amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak mungkin itu ada amanat agung kalau bukan hati Tuhan untuk semua orang diselamatkan. Karena itu terus kita berdoa, Tuhan pulihkan negeri kami. Tuhan selamatkan jiwa-jiwa. Bangkitkan generasi Yeremia, generasi anak muda yang akan masuk dan akan menyelamatkan negeri ini Tuhan. Bagian kita hari ini adalah berdoa, bersyafaat saudara. Ingat, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saudara dan saya, kita dibenarkan oleh darah Kristus. Kita masuk ke hadirat Tuhan, meminta kasih karunia Tuhan. Kita berani menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Karena saudara dan saya, kita dibenarkan oleh darah Kristus. Itu saudara, kalau saya boleh rangkum apa yang kita pelajari hari ini. Dari Musa saudara, kita mempelajari, kita mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Saudara, ambil janji Tuhan untuk kehidupan saudara dari ayat Alkitab. Saudara renungkan, minta Roh Kudus, Tuhan mana janjimu untuk saya Tuhan. Dari Yosua, apa yang kita pelajari? Dia berani berdoa, dia berani memohon kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu ada kehendak Tuhan di situ. Tadi kita sudah baca 1 Yohanes pasal yang kelima tadi. Kita berani meminta, kita berani berdoa saudara. Karena apa? Karena kehendak kita sama dengan kehendak Tuhan. Kalau sama, apapun yang kita minta, Tuhan jawab saudara. Poin yang ketiga, apa yang kita pelajari dari kisah para rasul? Ketika gereja bertekun berdoa untuk sebuah mujizat, mujizat itu terjadi. Saya senang dengan ayat ini saudara. Ketika gereja Tuhan bertekun berdoa, malaikat Tuhan menyelamatkan Petrus. Ketika gereja GBI Marina Plaza berdoa, mujizat Tuhan turun atas kota Manado. Amin. Saudara, saya berharap khotbah ini memberkati dan menjadi pengingat untuk kita tidak menganggap enteng musim doa syafaat ini saudara. Mari kita bersama-sama berdoa bagi keselamatan negeri dan gereja kita. Jemaat yang terkasih, saya percaya khotbah tadi memberkati dan saya percaya dalam iman ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk berdoa syafaat bagi gereja dan bagi kota saudara khususnya Manado. Mari kita tutup dalam doa. Oh ralaba shikidi aralaba shikidi aralaba ralaba. Bapak hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memanggil gerejamu Tuhan menjadi pengintai-pengintai. Tuhan penjaga menara yang terus-menerus tidak jemu-jemu berdoa bagi keselamatan kota, bagi kebangkitan rohani, bagi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk keselamatan negeri kami Tuhan daripada pandemi COVID-19. Kami katakan Tuhan, kami hardik pandemi dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan dan pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa, hamba melepaskan berkat untuk segenap pengerja, kepemimpinan, jemaat dimanapun mereka mendengar khotbah ini. Tuhan yang berkati dan Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.